Selamat siang semuanya atau sore. Sekarang kita akan bahas tentang aplikasi, tentang apa saja yang ada di dalam aplikasi. Jadi untuk masuk ke aplikasi kita buka aplikasinya. Tadi eh, Bluetooth-nya sudah kita pairing. Sekarang kita nyalakan timernya tanpa hook maju. Ya, jadi hanya dinyalakan saja. Terus kemudian kita pastikan namanya sudah benar sesuai dengan modul yang kita punya. Kemudian kita klik connect, dia akan menghubungkan, kita tunggu, barangkali agak lama pada koneksi pertama. Setelah lampu ini menyala, maka sudah online timernya. Kita bisa klik read, kita tunggu, pada proses pembacaan pertama mungkin akan agak lama. Nah, di sebelah paling kiri, Anda akan melihat label-label. Label-label ini adalah label posisi pemrograman. Untuk circle towing ada di paling atas, yaitu circle, strike, dan accelerate. Circle itu adalah posisi ketika hook tertutup dan mundur. Itu posisi step rudder wing akan di posisi circle. Strike adalah posisi di mana ketika hook dalam posisi tertutup dan maju, di switch depan nyala. Kemudian accelerate itu adalah posisi ketika hook maju dengan kecepatan tinggi sedemikian sehingga terbuka hooknya. Jadi switch belakang on, switch depan on. Delay itu adalah waktu untuk melakukan eksekusi. Jadi jeda waktu untuk melakukan eksekusi. Misalkan di contoh ini adalah 10 milidetik. Itu artinya setelah kita accelerate pesawatnya dan hooknya terbuka, pesawat akan berpindah ke posisi accelerate ini setelah 10 milidetik. Sebaiknya ini diisi kurang dari 10 milidetik. Jadi 10 milidetik atau 0 tidak masalah untuk mode hook tertutup. Tapi jika Anda ingin menggunakan launch dalam posisi hook terbuka dan Anda tidak ingin pesawatnya di posisi launch langsung, jadi posisinya pengennya di strike dulu baru di posisi launch, maka ini bisa diisi 1000 atau mungkin 2000 dengan penarikan hook terbuka. Jadi hook posisi terbuka, nanti hook maju 2 detik kemudian kalau 2000, baru dia akan berpindah ke posisi accelerate. Yang di accelerate 2, accelerate 3 ini adalah opsional. Apabila masih di posisi accelerate 1 kemudian tali dilepas, maka pesawat akan berpindah ke posisi pitch up, langsung lompat ke sini. Tetapi kalau kita tahan accelerate dulu sampai delay ini terlewati 800 atau 0,8 detik, maka posisi servo akan berpindah ke posisi ini. Kalau terus kita tahan lagi, maka posisi servo akan berpindah ke posisi ini. Ini opsional digunakan kalau kita butuh launch yang tidak lurus. Kita mau launch yang berbelok, begitu misalkan. Atau untuk mengkompensasi posisi sayap yang sedikit twist. Itu bisa kita lakukan menggunakan accelerate 2 atau accelerate 3. Atau kita mau launch dari posisi towing, dari arah samping. Jadi dari arah samping misalkan ruddernya ini kita belokkan dulu setelah posisinya lurus, berapa milidetik begitu, rudder kita posisikan lurus. Baru ketika rilis kita akan masuk ke posisi ini, boom. Ini namanya bisa Anda rubah dengan cara ditekan tahan. Nah, kita bisa masukkan misalnya pitch up untuk pitch up seumpama. Nanti namanya akan berubah. Yang berubah hanya nama di aplikasi saja, bukan di timer ya. Ini untuk memudahkan kita mengingat-ingat. Jadi, setelah hook lepas, nanti dia akan di posisi ini. Lalu kemudian menunggu jeda waktu ini. Setelah jeda waktu ini habis, dia akan di posisi ini, menunggu jeda waktu ini, lalu berpindah posisi ini, begitu seterusnya sampai ke posisi DT. Ya. Bedanya adalah di time delay yang atas ini, semuanya dalam bentuk milidetik. Milidetik itu 1/1000 detik. Jadi kalau biasanya kita di aplikasi lain menggunakan 0,2 begitu, itu di sini 200. Kalau 0,25 ya di sini 250. 250 itu 0,25 detik. Kalau 1500 berarti 1,5 detik. Kecuali posisi DT ya, posisi untuk DT, delay untuk DT ini dalam bentuk detik. Ini, nah dalam bentuk detik.
Kalau 20 berarti waktu terbangnya dia adalah 20 detik. Lalu total waktu yang dibutuhkan itu ada di sini, otomatis terjumlah di sebelahnya ini. Ini kalau seandainya ngebannya waktunya segini, kemudian waktu glide-nya 20, total waktu terbang kita dari tali lepas adalah 24,85 detik. Ya, Anda bisa sesuaikan. Kalau teman-teman pernah menggunakan timernya Behobi, itu dia menggunakannya ini. Kita masukkan inputnya yang ini, detik akumulasi yang sebelah sini. Tapi kalau kita enggak, ini delay per tahap, sama seperti air timer. Kemudian, selain label, di sebelah kiri ini kita bisa cek posisi servo di masing-masing tempat. Kalau kita klik accelerate, maka servo akan ke posisi ini semua. Begitu juga yang lain, ya. Kita bisa cek posisinya apakah sudah sesuai dengan kemauan kita atau belum. Lalu soal waktu, kita bisa tes dengan menekan tombol test run di sebelah kanan bawah. Setelah kita klik test run, maka program akan menjalankan seolah-olah sedang melakukan peluncuran pesawat. Nah, nanti dia akan di posisi glide, kemudian ke posisi DT, ditunggu aja. Nah, kemudian dia kembali online di posisi strike ya. Dia defaultnya di posisi strike. Kalau itu sudah, kita sekarang akan bahas menu-menu lain di dalam aplikasi ini. Dari posisi flight program ini, ada 3 posisi lagi, ada 3 menu lagi yang bisa kita akses, yaitu setup, files, dan servo. Untuk setup, kalau kita klik ke menu setup, kita akan diarahkan ke menu setup yang berisi tentang hook tipe, kalibrasi baterai kalau seandainya pembacaan tegangan baterainya itu tidak sesuai, terus kemudian tow timeout atau safety timeout kalau tali putus atau hook tidak bergerak pada waktu towing selama waktu ini, maka dia akan DT. Terus kemudian accelerate timeout itu adalah pada waktu launch ya, pada waktu kita accelerate, itu kalau batas waktunya ini terlampaui, maka pesawat tidak akan ngeban, tapi langsung menuju ke DT atau glide, bisa kita atur di sebelah kanan. Lalu, ini untuk hook servo ya, kita bisa atur posisinya terbuka berapa, posisi tertutup berapa, kita juga bisa tes langsung servonya, apakah posisi terbuka dan tertutupnya sudah sesuai atau belum. Angkanya ini 40-140 biasanya. Kemudian untuk hook release delay, ini khusus untuk hook servo juga. Ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk release atau untuk menutup. Jadi posisi setelah accelerate, itu kalau talinya kendor tapi tidak sampai lepas, jadi switch yang depan masih on, tetapi switch yang belakang punyanya servo itu off, selama 300 milidetik dalam hal ini, maka servo akan tertutup lagi, jadi tidak jadi ngeban. Dia akan kembali ke posisi circle towing. Nah, ciri-ciri timer di posisi circle towing adalah dia akan ada nada beep pelan setiap detik ya. Beep, 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 beep. Kalau tow timeout-nya mau habis, 3 detik sebelum tow timeout-nya habis, dia akan ada nada panjang. Kalau hook kita majukan, maka dia akan reset lagi timernya. Ini tow timeout-nya akan reset. Tapi kalau kita diamkan, dia akan DT sendiri. Baik, setelah dari program ini, kita bisa baca ya, read setup, kita tunggu. Nah, ini terbaca program yang tersimpan di timer. Kalau ada yang dirubah, kita ubah, kemudian kita klik read setup. Dari halaman ini juga kita bisa restart timer, ya, untuk ditekan tahan ya, yang sini. Kalau sudah, kita bisa kembali lagi dengan menekan back, maka timer akan kembali ke posisi flight program. Selanjutnya di files, kita bisa buka, ini adalah slot, 6 jumlah slotnya, yang bisa kita gunakan untuk menyimpan. Jadi, kalau kita klik save to, maka data yang sedang tertulis di flight program tadi akan tersimpan di posisi yang kita tekan. Di posisi 2 ini misalkan, kalau kita klik save to, dia akan tersimpan di posisi 2. Nama posisi 2 bisa kita ubah. Kita ubah misalkan namanya Sija. Nah, namanya akan tersimpan Sija. Ini namanya tersimpan di aplikasi. Untuk sewaktu-waktu mau membuka lagi, kita tinggal klik open. Di sini juga saya sediakan example. Ini adalah untuk ring example 0 sampai 180. Nanti kita bahas ring itu di servo. Kita kembali lagi. Nah, setelah kita kembali, kita klik
menu servo. Nah, di menu servo ini kita bisa membaca servo mapping ya. Jadi user input value-nya itu bisa 0 sampai 255. Kalau Anda terbiasa menggunakan timer-timer lain, biasanya 0 sampai 255 umumnya. Kalau timer saya biasanya di 0 sampai 180. Kalau 0 sampai 180 berarti midpoint-nya di 90. Kalau ini, kalau seandainya 255 berarti midpoint-nya di 127 atau 128. Tidak ada koma. Nah, kemudian posisi servo juga begitu. Ini dalam mikrosecond. Di mikrosecond posisi terendahnya servo tab 600, posisi tertingginya 2400. Artinya kalau kita masukkan nilai 255 nanti akan membuat servo bergerak ke posisi 2400. Nah, posisi servo 600 atau berapapun itu, posisi untuk mengetahui posisi servonya di mana, kita bisa cek di step tes yang bagian bawah. Misalkan rudder 1470 ya. Kita klik tes. Kita lihat apakah posisi servo ruddernya itu sudah lurus atau belum. Ini kan middle point ya, middle point. Middle point-nya sorry 1500. 1500 kita cek. Nah, kalau belum center, kita bisa ubah ini sesuaikan angkanya sampai dia center. Setelah dia center, kita bisa ubah angka ini atau yang atas atau yang bawah, misalkan jadi 540. Nah, ini angka senternya jadi berubah untuk menyesuaikan supaya ketika kita masukkan angka 127 atau 90 kalau menggunakan ring 180, itu posisi servo ruddernya center. Nah, ring ini juga bisa kita kecilkan atau kita lebarkan. Misalkan untuk sayap, ringnya itu kan lebih sedikit ya, nggak sampai 600. Misalkan ringnya itu hanya 1000 sampai 2000. Nah, 1000 sampai 2000, sorry, 1000 sampai 2000, senternya tetap 1500. Supaya gerakan servonya tidak melebihi batas. Terus kemudian seandainya arah servonya terbalik, tidak sesuai dengan kemauan kita, misalkan step ya, maunya kita 180 itu stepnya posisi ke bawah, posisi DT ya, ke bawah. Ternyata terbalik, 180-nya malah naik ke atas, kita bisa balik. Caranya, kita tukar saja angkanya, 2400-nya kita tulis di sini, kemudian angka yang kecil kita tulis di sini. Ini akan membuat arah servonya terbalik. Berlaku untuk semuanya, rudder juga begitu, wing juga begitu. Sehingga kita bisa menyeragamkan semua pesawat kita yang menggunakan timer saya, supaya ringnya sama, arahnya sama, supaya tidak membingungkan ketika setup. Dari sini kita bisa kembali lagi ke flight program. Lalu ada satu menu lagi yaitu debugging serial ya. Dengan menekan tombol logo Miracle yang paling bawah itu ditahan, maka akan keluar serial debugging. Ini untuk melihat timer kita sedang mentransmisikan apa. Angka huruf R di pertama dan angka-angka yang panjang ini menunjukkan bahwa dia sedang mentransmisikan flight program. Kalau kita tekan setup misalkan, ini angkanya berubah jadi huruf M dan angka-angka itu menunjukkan setup. Kalau kita klik back lagi, maka dia akan kembali ke posisi flight program. Begitu juga ketika kita klik servo, maka dia akan masuk ke menu servo ya, diawali dengan huruf S. Jadi ini untuk konfirmasi saja. Selain untuk konfirmasi juga ada perintah-perintah ya, saya catat di bawah sini. Kalau dari R ini kita dari R mode kita klik W gitu, W, maka dia akan membaca firmware version. W kecil ya. Huruf kecil dan huruf besar berpengaruh. Kita klik W kecil, kita kirim. Nah, keluar firmware versionnya, biru The Simple 4.12. Kita bisa kembali lagi dengan R. Lalu kita bisa juga membaca servo mapping sama M-nya dengan menggunakan klik M untuk setup ya. Nah, dia akan berpindah ke setup, harus kembali lagi dulu menggunakan R, baru kita bisa klik S untuk servo, nah, R untuk kembali lagi. Seperti itu kawan-kawan, untuk menutup menu ini yang bawah, kita bisa tekan tahan lagi logo Miracle. Begitu untuk setup aplikasi. Sedangkan untuk timernya, itu ada beberapa mode, yaitu mode standby, yaitu adalah ketika
timer dinyalakan pertama kali dan hook belum maju, dia akan di posisi standby. Ciri-cirinya posisi standby ketika dikonekkan akan muncul ini muncul. Terus kemudian kalau hook kita majukan atau switch depan on, maka dia akan masuk ke circle towing. Nah, ini di flag mode, terus hook kita majukan. Nah, sekarang ada di circle towing. Ciri-ciri berada di circle towing adalah ada nada beep per detik seperti itu. Terus kemudian di serial monitor kita lihat hanya angka R saja. Nah, dari sini kalau kita mau menulis program, write dengan menekan write tidak akan berhasil. Kalau kita mau menulis program, kita harus klik read dulu. Supaya timer reset, kemudian masuk ke mode standby atau mode pemrograman. Baru bisa diprogram, bisa di write. Ya. Lalu kemudian setelah posisi hook nanti sesuai tadi seperti yang saya jelaskan, tadi dari towing, terus kemudian hook maju, lalu di-accelerate, lalu dilepas, dia akan ke posisi glide. Nah, di posisi ngeban. Di posisi program ban dan posisi glide tidak bisa diprogram. Dan di posisi DT juga tidak bisa diprogram. Nah, tapi teman-teman tenang, dari posisi DT teman-teman bisa merestart timernya atau menahan hook maju ke depan. Kalau hook ditahan maju ke depan lama, selama 3 detik, maka timer akan restart dan kembali masuk ke programming mode. Jadi dia online lagi, bisa kita lihat. Begitu teman-teman. Kalau sudah selesai memprogram, kita bisa tes ya. Bluetooth-nya bisa langsung dicabut aja. Ini kalau Bluetooth-nya dicabut, koneksinya otomatis akan terputus. Teman-teman bisa cek menggunakan hook, apakah sudah confirm, sudah betul, baru kita bisa lakukan penerbangan. Demikian teman-teman, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi saya. Nanti kita akan pecahkan permasalahan ini bersama-sama. Terima kasih. Salam sukses.